Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya sebagai moderator yang beranggotakan Anju Panjaitan, alias Salsalbila Dinanti, Diva Widya Darmawanti, dan saya Irma Luciana Manurung. Bagaimana pemindahan pegawai? Yaitu yang pertama, pemindahan pegawai atau tenaga kerja harus dilakukan dengan bebas, objektif, terbuka, dan juga serta tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, perusahaan dalam melakukan mutasi karyawannya memiliki dasar pertimbangannya beserta alasannya. Yang ketiga, penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Yang keempat, penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan, kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja. Yang kelima, perusahaan harus memastikan gaji karyawan tidak di bawah besaran upah minimum di wilayah penempatan kerja. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Salsabila Dinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian terhadap pegawai. 1. Prestasi kerja yaitu suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh atasan. 2. Tanggung jawab yaitu bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh atasan dan menanggung segala sesuatu yang diberikan dan menanggung akibatnya. 3. Kejujuran yaitu sikap jujur pegawai yang menyatakan sebenar-benarnya serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. 4. Kerjasama yaitu kemampuan seorang pegawai yang dimiliki untuk mengatur sesuatu kelompok atau tim kerja dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang sama. 5. Kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sama dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Widya Darmawanti. Cara pemberhentian pegawai. Yang pertama, mengeluarkan surat peringatan. Yang kedua, menggunakan bahasa langsung dan alasan yang jujur. Yang ketiga, tidak hanya bahasa yang baik dan penyampaian yang halus. Timing atau pemilihan waktu juga perlu diperhatikan sebelum memecat karyawan. Jangan sampai memecat karyawan ketika ia masih berkabung atau baru saja kembali bekerja setelah sakit. Yang kelima, jangan memperlakukan karyawan. Lakukan pemecatan dengan bertatap muka secara langsung. Tegaskan kalau itu adalah keputusan final perusahaan. Saat pemecatan karyawan, ada kemungkinan mereka akan melakukan negosiasi untuk mengubah keputusan Anda agar tak jadi memecat mereka. Yang pertama, berikan pesangon jika itu merupakan hak dari kewajiban. Yang kedua, menjaga citra karyawan sebagaimana mestinya, mesti sudah tak bekerja di sana. Yang ketiga, bersikap adil pada semua. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anju Panjaitan. Proses pensiunan pegawai. 1. Pengajuan usulan pensiunan oleh pegawai yang ingin pensiun. Kedua, kepegawaian menerima usul pensiun. Ketiga, kepegawaian memeriksa berkas usul pensiunan. 4. Kepegawaian membuat surat pengantar atas usulan. Kelima, direktur perusahaan menandatangani pengantar dari kepegawaian. Keenam, surat yang telah ditandatangani kembali diterima oleh kepegawaian. Ketujuh, sekretariat negara menerbitkan SK pensiun. 8. Pegawai yang bersangkutan menerima SK pensiun langsung dari Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Negara. 9. Pegawai yang bersangkutan melapor dan menyerahkan kopi SK pensiun. 10. Administrasi menyampaikan kopi SK pensiun melalui bagian keuangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.